Kalau kita melihat Jumat Agung kurang beberapa hari lagi, ya tanggal 29, berarti hari-hari ini Tuhan Yesus itu sedang berjalan menuju ke Yerusalem. Anak-anak, ya atau tidak? Ya, ayo iya atau tidak? Ini saya tanya lagi dong. Kalau kita akan merayakan Jumat Agung tanggal 29 nanti, berarti beberapa hari lagi, ya, atau saat-saat ini menjelang hari itu, Tuhan Yesus berjalan ke Yerusalem atau tidak? Atau dia menghindar? Ayo jawab, dia ke Yerusalem atau dia menghindar? Dia ke Yerusalem. Dengarkan pertanyaan saya yang berikut, dia tahu nggak apa yang akan terjadi di situ? Jelas tahu. Masih ingat? Di antara 12 murid itu ada satu murid yang berusaha untuk menghalangi, bahkan berani narik tangan Tuhan Yesus, lalu berkata, "Guru, nggak usah ke sana, biar aku ngadapi." Siapa murid itu? Petrus. Maka itu kalau punya anak laki jangan kasih nama Petrus, nama itu jelek betul. Jangan tersinggung Pak Peter. Pak Peter nggak salah kasih papanya sebabnya. Ya, saudara. Nah, Petrus itu menghalangi. Jangan ke sana. Bahkan kita masih ingat dalam pergumulan Tuhan Yesus di Getsemani sampai dia bercucuran darah, bercampur darah keringatnya itu. Itu kan aneh. Doa malam. Doa malam tuh doanya waktu itu di Getsemani di bukit. Nah, kalau malam di bukit udaranya bagaimana? Kalau tuh nggak dingin sejuk lah, oke. Terus Tuhan Yesus angkat-angkat berat nggak? Dia kerja sesuatu tidak? Enggak. Tapi pernah nggak saudara mikir kenapa dia sampai berkeringat? Malam, sejuk, tidak kerja sama sekali. Kenapa sampai berkeringat? Nah, karena apa? Stres, betul. Gara-gara siapa? Ya gara-gara bajingan-bajingan ini ya. Kok tanya loh? Betul tidak? Jangan tersinggung saya ngomong. Dia tertekan luar biasa. Nggak kerja berat. Itu yang sangat heran. Lalu keringatnya bercampur dengan darah. Nah kalau saudara perhatikan, dari 4 penulis Injil, kenapa hanya Lukas yang bisa tahu dan nulis keringatnya bercampur darah? Jawabannya karena Lukas itu dokter. Nah dia mengamati betul. Dan betul ibu berkata stres. Nah bedanya Tuhan Yesus dengan kita adalah, kalau Tuhan Yesus kolesterolnya normal, kita ini ya naik turun lah tergantung. Lalu pembuluh darahnya beda dengan kita. Tapi sampai hari ini medis masih bisa membuktikan. Tapi itu jarang terjadi. Ada manusia mengalami tekanan di batinnya begitu berat sampai dia nggak bisa nahan lagi. Nah tekanannya itu, kalau saudara pernah dengar orang stroke, ya, penyebab terbesar orang stroke kan karena jiwanya, bukan karena beban mentalnya itu, betul tidak? Lalu pecah pembuluh darah. Nah, kalau Tuhan Yesus nggak sampai stroke, nggak sampai pecah pembuluh darah, tapi tekanan darahnya begitu tinggi sehingga merembes keluar dari pembuluh darah. Nah, kalau saudara lihat semua ya, entah di bagian mana, di bawah lapisan kulit kita kan kelihatan ada yang, kelihatan nggak pembuluh darah kita ini? Nah, kalau waktu itu Tuhan Yesus mengalami tekanan seperti itu, jadi darah itu merembes. Karena pembuluh darah ini persis di bawah permukaan kulit, maka rembesan darah yang keluar dari pembuluhnya itu keluar ke pori-pori kulitnya. Nah, itu bisa dibuktikan oleh medis sampai hari ini. Itu bisa. Tapi jarang sekali ada orang sekuat itu. Karena kalau sudah tekanannya setinggi itu, biasanya pecahnya ke otak. Kenapa harus di otak? Karena otak ini pembuluh darah yang paling banyak. Di antara seluruh bagian tubuh kita, otak ini yang paling banyak pembuluh darah. Luar biasa. Siapa pernah melihat National Geographic atau sudah baca buku medis? Kalau seluruh pembuluh darah kita ini ditarik, keluarkan semua dari badan kita, dari otak sampai kaki, saudara, itu bisa melilit bumi 2 kali. Itu pembuluh darah kita.
Hebat sekali Bapak kita, sepanjang itu bisa disimpan dalam satu tubuh seperti ini. Maka itu kalau orang stroke pasti bagian kepalanya, karena itu yang paling banyak pembuluh darah. Nah Tuhan Yesus malam itu ngalami seperti itu. 3 kali dia minta begini, Bapak kalau boleh, lanjutkan. Apa yang dia berkata? Kalau boleh, ya sebetulnya gini terjemahan yang betulnya begini. Jangan tersinggung ya saya ini kalau ngomong apa ada. Bapak, adakah cara lain untuk menyelamatkan bajingan-bajingan ini? Kok ada yang tersinggung? Loh serius, kita ini mantan bajingan. Mungkin masih ada yang jadi bajingan yang gak ada yang tahu di sini. Loh, betul tidak? Gak ada yang tahu. Nah, dia berdoa, apa ada cara lain untuk menyelamatkan penjahat-penjahat ini? Apa harus lewat cara itu? Itu tawarannya sampai 3 kali. Di kitab yang sama yaitu Matius. Di pasal 5 Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu berdoa jangan seperti orang Farisi ya, suka mengulang-ulang kata doa. Betul tidak? Pernah dengar? Terus berkata begitu. Tapi di Matius 26 saudara akan kaget. Ditulis begini, maka Yesus Tuhan mengulang kata doa yang sama. Ngerti nggak hubungannya? Jadi Matius sempat mendengar di awal-awal pelayanannya Tuhan Yesus berkata, jangan kamu seperti orang Farisi kalau berdoa, ulang-ulang kata yang sama. Tapi menjelang akhir perjalanan hidupnya sebagai manusia, dia sepertinya melanggar kata itu. Nah ini loh rahasianya. Nanti saudara baca di rumah dan renungkan. Karena dia tertekan betul. Dia ngeri. Apa yang dia lihat besok itu sudah ada di matanya malam itu. Saya punya kebiasaan bertahun-tahun. Awal-awal kami menikah, saya lupa memberitahu istri saya, tapi dia akhirnya menyadari setiap Kamis malam sebelum Jumat Agung, saya sudah melakukan itu dari sejak remaja, saudara. Saya pasti akan keluar rumah cari di open air. Saya mau merasakan betul pergumulan Tuhan di Getsemani malam itu. Jadi itu kebiasaan saya tiap Kamis malam sebelum Jumat Agung besok. Saya ingin merasakan betul betapa beratnya nanggung beban gitu. Maaf, tidak semua saudara akan ngerti kalimat berikut yang saya tak katakan. Yang ngerti itu paling Milka, Pak Daniel ini, Pak Budi, ada anak saya Miku, anak saya yang lain. Begini, orang-orang itu yang kenal saya akan melihat beban saya, tanggungan saya itu cukup berat. Tapi saya tidak pernah merasa berat. Sebagai contoh, ini contoh kecil saudara. Tuhan percayakan kami itu membawai sekolah di 10 provinsi. Bayangkan, di 10 provinsi. Kalau saya hitung kira-kira ada 64 sekolah kurang lebih. Dan 80% itu sekolah gratis. Saudara bisa bayangkan. Nah yang paling besar itu di Nabire. Paling besar itu pusat kami. Jadi Nabire itu jadi percontohannya. Nah untuk punya bayangan, Nabire itu 1 bulan kami itu perlu beras paling dikit itu 3 ton. Itu paling dikit. Harus ada 3 ton 1 bulan. Nah saudara bayangkan beras 3 ton 1 bulan, mulutnya berapa? Kan kita aja ngitungnya bukan? Nah saudara coba hitung di rumah, saudara makan beras berapa kilo sebulan. Karena memberi makan guru-guru, anak-anak asrama. Belum biaya kuliah guru-guru, karena saya nyekolahkan guru. Saya tidak pernah buka sekolah lalu ambil guru dari sekolah lain dan saya iming-iming gaji lebih tinggi. Saya tidak mau. Itu sangat jahat. Dan guru itu tidak loyal. Dia cuma lihat duit. Saya nggak mau terima guru seperti itu. Maka itu sejak awal saya buka sekolah, waktu saya belum menikah, saya sekolahkan guru sendiri. Saya sudah meluluskan 300 sekian puluh S1 untuk jadi guru. Nah, saudara bayangkan dengan mendengar cerita ini saja, ini beban seberapa berat. Jadi ketika berapa orang yang tahu yang saya pikul, saya bilang, belum apa-apa dibanding pikulan Tuhan Yesus. Sedunia yang dia pikul. Katakan amin. Maka itu sampai keringatnya bercampur darah.
3 kali Matius 26 menulis Yesus berdoa dengan kata yang itu juga. Nanti cari ayat. Berarti dia melanggar sendiri yang dia katakan. Jangan ulang-ulang tuh. Lalu apa yang kita pelajari? Betapa beratnya beban itu. Maka itu kalau saudara hidup sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus, cuma diminta Tuhan ngurus 3 orang saja, ngomel. Orang Surabaya bilang kebacut konrek. Betul enggak? Cuma ngurus 3 orang saja. Maka itu mengapa Injil enggak sampai ke seluruh dunia? Karena kita egois. Dengar kata itu, betul? Kita ini egois. Kita tinggalkan dulu pergumulan di Getsemani. Kita lihat Yohanes pasal pertama ayat yang ke-29. Jadi dia tahu nanti ke Yerusalem dia akan apa, dia tahu. Nah, ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia." Saudara, saya lupa tahun berapa, bulan berapa, tapi saya ingat itu tahun 83. Tapi saya lupa bulannya. Saya dapat sebuah buku di satu perpustakaan tentang istilah anak domba. Saya buku itu nggak dicetak lagi, dan saya nggak pernah melihat ada buku seperti itu lagi sampai hari ini. Begini, kalau kita menerangkan kepada orang, karena saya punya pengalaman menginjil, lalu menceritakan Yesus itu anak domba Tuhan begini. Maaf ya, bayangkan, ayo jujur, sampai hari ini masih ada banyak pendeta dan orang Kristen yang tidak bisa punya konsep jelas apa itu anak domba. Kita nyanyi, oleh darah anak domba ada kuasa dalam domba Tuhan. Oh, kata-kata anak domba itu. Ayo jujur, ngerti nggak sih anak domba itu apa? Kenapa harus anak domba? Nah, suatu hari saya menginjil tentang anak domba. Jawabannya, wah enak Pak, di sate kambing muda. Waduh, nah jangan nyalakan dia, karena emang anak domba kok. Nah, dari situ saya tuh mencari, lalu kenapa ada kata anak domba? Pagi itu Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepada dia. Yohanes lagi khotbah di hadapan orang banyak, orang-orang Farisi juga di situ, imam-imam ahli Taurat. Begitu dia melihat Yesus Tuhan, lihatlah anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia. Sejak itu saya nggak berani ngomong tentang anak domba lagi, karena saya nggak bisa nerangkan kenapa pakai gambaran anak domba. Nah, sampai satu hari saya dapat buku tahun 83 itu, saya terkejut. Begini saudara, di zaman Romawi hukuman salib itu paling sadis sedunia, betul tidak? Tidak ada hukuman mati sesadis kerajaan Romawi. Tidak ada. Disiksa luar biasa sampai habis darah itu. Betul-betul disiksa. Ngeri sekali. Nah, tapi mereka masih menyiapkan pengacara. Tapi pengacara pada zaman Romawi itu beda. Saya tanya kepada saudara, waktu Pilatus mengadili Tuhan Yesus, Pilatus tawarkan pengganti enggak? Siapa yang ditawarkan? Ayo, ada 2 ini. Barabas. Nah, Barabas itu penjahat yang terkenal. Maksud Pilatus, pasti orang-orang Yahudi akan milih Barabas, karena ini penjahat. Ngeri sekali, cuma belum dieksekusi. Nah, itu tradisi Romawi. Pokoknya yang divonis mati itu bisa ada yang mengganti. Nah, seharusnya dalam hukum Romawi anggota keluarga pun boleh mewakili. Tapi ya siapa ada yang mau untuk penjahat kok. Maka itu Tuhan Yesus pernah berkata, ada sih orang, Paulus pernah menulis, ada orang yang mati untuk orang lain karena orang itu baik. Tapi mati untuk ganti penjahat, nggak ada orang mau. Masih ingat Paulus pernah ngomong seperti itu. Nah, dengarkan. Ternyata kata anak domba itu adalah pengacara. Jadi pengacara pada zaman itu, kalau mereka
membela terdakwa dengan cara habis-habisan, berarti orang itu bebas. Tapi kalau pengacara ini gagal, nah maka dia harus menjadi anak domba. Dia harus menjadi anak domba. Ini yang perlu. Mungkin anak saya siapa? Saudara, jadi begini. Pengacara pada waktu itu bayarnya sangat mahal. Bisa satu rumah. Kenapa mahal? Sebab kalau sampai pengacara ini nggak bisa menjadi pembela, dia dihukum mati. Lah keluarga pengacara siapa ngidupi? Bisa bayangkan. Jadi misalnya zaman sekarang ya, kalau ada keluarga yang saudara kenal, wah divonis mati karena kesalahannya. Maka istilah zaman dulu begini, hey, kamu sudah punya anak domba enggak? Ngerti kata itu? Kamu sudah punya anak domba tidak? Artinya punya apa? Pengacara yang enggak cuma pengacara loh, yang mau mengganti kalau sampai gagal. Bisa bayangkan pengacara zaman itu bisa banyak atau sedikit? Seperti zaman sekarang gampang orang jadi pengacara. Sedikit. Karena taruhannya gagal membela dia yang mati. Maka itu pakai nama anak domba. Sekarang saya tanya kepada saudara, apa maksud Yohanes Pembaptis begitu dia melihat Tuhan Yesus tampil? Lihatlah, itu kata teriakan, proklamasi, teriakan, dengar, lihatlah. Inilah anak domba yang menghapus dosa seluruh dunia. Artinya begini, hei penduduk Yerusalem, lihatlah, inilah anak domba gratis buat kamu. Katakan amin. Maafkan saya kalau saya ngomong ini. Jangan tersinggung, tapi ini penting. Sekristen apapun kita, sependeta-pendetanya kita seorang pendeta, kalau saudara belum berani jadi anak domba, maka saudara tidak layak disebut pengikut Yesus. Dengar ini. Maka itu menjadi Kristen ukurannya. Adakah orang yang pernah saudara bela selama saudara hidup? Dan belaannya enggak cuma asal bela, sungguh-sungguh menjamin hidup. Maka itu mengapa Injil tidak bisa diterima banyak orang? Karena hampir tidak ada orang Kristen atau hamba Tuhan yang mau jadi anak domba buat orang berdosa. Betul? Menjelang akhir September yang lalu, saya ada di Denpasar, ikut konferensi dari Haga Institute yang Asia Pasifik. Malam terakhir, Dr. John Haggai menyampaikan kebenaran nggak panjang, karena dia harus berangkat ke Beijing waktu itu. Tapi satu kata yang mengagetkan. Dia berkata begini, cukup banyak peserta itu yang menangis dan tertemplar. Tanggal 31 Agustus tahun 97, Putri Diana mati karena kecelakaan lalu lintas di kota Paris. 4 menit kemudian, dengar ya, 4 menit kemudian, seluruh dunia tahu dia mati. Tapi Yesusku yang mati 2000 tahun yang lalu, sampai hari ini setengah dari penduduk dunia saja belum dengar. Apa kerja kita? Wih, saya seperti tempeleng, saudara. Saya menangis hari itu untuk minta ampun kepada Tuhan. Betul tidak? Lihat atau tidak, saya tanya ini. Maka itu pertanyaan yang sama saya ajukan kepada saudara. Apa kerja kita? Kalau minggu depan kita merayakan Jumat Agung, maaf ya saudara, jangan cuma sekedar perayaan dan harus ada kebaktian karena itu hari liburnya Kristen. Maaf, ajarkan setiap kita mau nggak jadi anak domba itu. Mau nggak, amin? Untuk orang-orang yang ada. Ayo saudara, kita buat. Saya bersyukur tahun lalu bersama anak saya Miko, saya diajak ke Kerobokan. Itu pertama kali saya ketemu 2 orang dari 9 Balinai. Masih ingat ya Balinai? Nah, salah satu Andrew. Nah, dia sudah sempat bunuh diri karena dia putus asa, dia divonis mati. Terus dia jumpa Yesus waktu mau mati. Nah, saya bersyukur sampai hari ini Andrew masih kontak saya. Saya sedang berjuang untuk dia. Cukup mahal biaya yang diperlukan.
Tapi sekarang dia jadi gembala. Tahanan-tahanan asing dikerobohkan, lalu para sipir sudah menyerahkan untuk Andrew tangani dulu. Dan itu luar biasa. Di Nusa Kambangan ada berapa orang sudah divonis mati. Ada yang sudah 3 kali minta gerasi nggak diterima. Kalau saudara dengar seorang narapidana namanya Gunawan Santoso yang membunuh mertuanya sendiri, direktur PT Asaba itu. Berapa kali saya ketemu dia di sana. Hidupnya sudah berubah. Dia pernah berkata kepada istri saya waktu ikut ke sana, siap kok Bu kalau saya harus mati karena saya ditolak. Kaget istri saya mendengar perkataan seperti itu. Padahal di antara 300 sekian yang di satu penjara itu namanya SMS, Super Maximum Security, itu begitu masuk satu-satunya napi yang harus diawasi, tidak boleh keluar garis, ada garisnya. Jadi geraknya Gunawan itu garisnya. Kenapa? 2 kali dia bisa lolos waktu dibawa oleh polisi. Enggak tahu itu orang hebat. Sama orang bilang punya ilmu apa? Ngeri kalau saya ngikuti berita itu. Begitu mau masuk di pintu pertama 4 lapis pintunya untuk kami masuk, langsung foto dia yang paling diawasi. CCTV di mana-mana. Jadi kalau mau ngomong dengan dia, kita harus lihat ada garisnya di mana. Nggak boleh keluar. Karena dia jahat sekali. Tapi dia jumpa Yesus. Nanti ingatkan saya mau rekam, perdengarkan saudara. Doa waktu itu ada satu orang dari Nigeria yang sudah nggak dapat kesempatan gerasi lagi. Nah, terus diminta untuk doa. Doanya sangat menyayat hati. Nanti saya akan perdengarkan kepada saudara. Maka itu begini saudara, jangan tersinggung saya ngomong. Kalau kita Kristen, terus kita itu tidak pernah berjumpa dengan orang-orang yang sudah divonis mati, sungguh sulit membayangkan kematian Tuhan Yesus. Ngerti gak maksudnya? Tapi kalau kita sudah pernah ketemu mereka, ngeri sekali. Saya pernah ketemu Sumiasi, masih ingat yang di Malang, dia sudah dieksekusi. Luar biasa. Dia jadi berkat Ibu Sumiasi ini di penjara yang dia dipindah. Dan ketika akhirnya harus dieksekusi, dia rela, dia menerima. Nah kalau saya cerita ini saudara, harusnya kita itu sadar bahwa kita ini semua tervonis mati. Oh enggak, amin. Betul tidak? Karena dosa kita. Siapa masih ingat Ibu Sumiasi bunuh berapa orang? Oh yang letkol itu. Tidak salah. Ya, saya pernah ketemu dia juga. Satu lagi yang di Surabaya, yang mutilasi itu. Siapa ini? Bukan, Ibu juga. Aduh, kok saya jadi lupa namanya. Sumiasi yang letkol itu membunuh satu warga itu ya. Berarti saya salah. Saya pernah ketemu dia juga. Tapi ini satu lagi, yang membunuh 3 orang itu, yang dimutilasi karena utang. Sampai saya sudah datang ke rumahnya. Saya lebih sering ketemu yang dia. Kalau Ibu Sumiasi saya cuma ketemu 3 kali. Nah, kalau saya pakai bahasa Surabaya, mata ini mek telu kok. Hanya 3 orang yang dibunuh oleh ibu ini di Kampung Malang Kulon, Gang 2 rumahnya. Saya itu sampai datang ke rumahnya. Jadi dia utang, ya berhak ditagih dong. Ini rentenirnya ibu-ibu. Tiba-tiba dia punya akal jahat. Ya udah suruh masuk. Duduknya suruh ngadep ke pintu luar. Dari dapur kepul orang ini mati. Kepalanya pakai alu. Nah, rumahnya itu bukan dinding batu, dari papan, saudara. Maka itu mantan suaminya dia sudah cerai, anak menantunya, tetangganya pun itu heran. Mereka berkata gini, waktu saya kunjungi ke rumahnya, orang motong ayam saja, lalu membersihkan, itu kan darahnya kemana-mana. Lah ini orang motong orang cuma pakai pisau dapur, saudara. Kok nggak ketahuan? Itu yang heran. Nah, sekali berhasil, dipotong-potong, dibuangin pakai kantong kresek, nggak ketahuan. Berapa bulan kemudian dia utang lagi, banyak-banyak, ditagih. Cara yang sama dia lakukan, dibunuh, dipotong-potong lagi, buang. Rupanya dia keenakan. Yang ketiga dia utang lagi, di cara yang sama. Nah, ada pemulung. Itu di Kali Kedung Linter, kalau orang Surabaya itu Kedung Doro. Lah pemulung ini nggak cari sampah. Wih, dia dapat bungkusan beras, besar, kok berat. Wih, pikir apa? Wih, kepala orang. Nah, yang ketiga itu dia ketangkap. Waktu ketangkap dia diadili. Nah, saya itu sempat baca
permohonan gerasi waktu Presiden Megawati. Sebab salah satu tim advokasinya itu anak saya. Saya diberi fotokopinya untuk baca. Aduh, waktu saya baca itu ada kalimat begini. Kiranya Ibu Presiden menggunakan naluri keibuan Ibu. Dengan catatan ini sudah begini, sudah berubah. Tetap ditolak. Nah, waktu dia mau dieksekusi, saya ngikuti saudara. Kepala penjaranya yang di Sidoarjo itu sangat baik. Dikasih kesempatan, Ibu pengen makan apa yang terakhir, bisa jawab, siap dipateni tak Pak? Orang yang memang konyol sekali saudara. Dia cuma minta tahu campur keputran. Saya masih ingat, dibelikan dan dimakan. Dan berapa jam kemudian dieksekusi. Saudara, maka itu kalau saudara tidak pernah ketemu orang yang mau dihukum mati, sulit membayangkan korban Yesus. Saya mau katakan, bunuh berapa orang? 3 dimutilasi. Dengar baik-baik, saya tidak hafal KUHP, yang hafal polisi, jaksa, hakim. Ya, KUHP kitab undang-undang hukum perkara, bisa pidana, bisa perdata. Saya nggak hafal. Tapi saya hafal KUHS, kitab undang-undang hukum surga. Itu saya hafal. Nah, di dalam KUHP pasal pembunuhan itu banyak sekali, sangat rinci. Pembunuhan berencana satu orang atau rame-rame beda hukumannya. Ya, pembunuhan tidak sengaja, beda lagi. Nah, KUHS nggak repot-repot, cuma satu. Coba buka 1 Yohanes 3 ayat 15. Ya, ini KUHS. Coba 1 Yohanes 3 ayat 15. Ayo baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Pembunuh apa? Bukan pembunuh nyamuk loh. Pembunuh apa? Pembunuh manusia. Dan tidak pun memiliki hidup yang kekal dalam diri. Ayo jujur. Kalau lihat pasal KUHS ini tentang pembunuhan, jujur, ada nggak kita yang bisa lolos? Jawab, ada tidak? Enggak ada. Saya meneliti. Mungkin ada yang berkata, Pak Daniel, saya tuh nggak pernah benci orang itu loh. Tapi saya tuh malas ketemu. Podo ae, ngawur ae. Nggak benci tapi malas ketemu itu sama. Ayo, siapa yang pernah gini lah, nggak usah besar-besar. Saudara lagi jalan tadi mall atau di pasar Sukawati, ya kan ramai itu pasar Sukawati. Atau saudara jalan di mana? Terus dari jauh lihat seseorang, terus saudara belok, awas. Ayo, pernah nggak jujur? Ayo jawab. Nah, itu pembunuh. Ngeri saudara. Ayo, saya tanya, sependeta-pendetanya seorang pendeta bisa lolos nggak dengan hukum ini? Nah, maka itu jangan suka menghakimi orang. Amin. Jadi kalau saya pakai hukum ini, jangan tersinggung kalau saya berkata kita ini bajingan. Loh kok nggak amin? Loh betul nggak? Kalau nggak amin berarti sombong. Udah gitu aja. Masih ingat pasal perzinahan? Di KUHP pasal perzinahan banyak saudara. Ya, apa itu namanya? Kok jadi lupa? Melecehkan. Ya, melecehkan itu hukumnya beda-beda. Melecehkan, maaf ya, pegang dada, pegang pantat itu beda lagi hukumnya. Saya nggak hafal. Ya, nggak sampai hubungan seks, tapi sudah ini meraba itu, hukumnya beda lagi. Wah, ribet pokoknya. Tapi KUHS itu gampang hukumnya. Barang siapa memandang, terus aja berapa orang nggak tahu. Ayo, memandang orang lain lalu menginginkan, maka dia sudah berzina dengan orang itu di tempat tidur? Tidak, di pikirannya. Ayo, saya tanya lagi, sependeta-pendetanya seorang pendeta, masa matanya nggak bisa kurang ajar? Gak cepat jawab ini. Nah itu loh saudara. Maka itu jujur, bisa lolos nggak kita dengan KUHS itu tadi? Jangan tersinggung, setua-tuanya kita, maaf. Loh kok nggak amin? Maaf ya, jangan tersinggung ya. Loh ya atau tidak, cepat jawab. Nah, maka itu seringkali kita hanya melihat dosa yang kelihatan. Kita lupa dosa yang nggak kelihatan yang sering kita buat. Maka itu saya marah kepada sinode-sinode yang kurang ajar itu. Banyak sinode gereja buat surat
utusannya keratusan orang. Itu nunggu kalau ada yang bersalah atau berzina baru surat. Itu saya marah. Kenapa kalau ada orang buat baik kok kamu nggak pernah buatkan surat? Ngerti kata-kata itu? Nunggu orang salah dibuatkan surat. Nah, kenapa yang ngurus dosa yang kelihatan? Nah, itulah agama. Betul? Itulah agama. Semua orang beragama itu pasti suka menghakimi orang lain. Betul tidak? Maka itu jangan beragama Kristen jadi penghakim kita. Saya ini paling senang kalau kumpul anak-anak muda. Itu kasusnya Ariel itu, Peter Pan. Ya toh, saya itu hormat kepada dia, saudara. Saya sangat hormat pada Ariel. Itu orang hebat buat saya. Dia anak muda yang luar biasa. Lihat waktu dia diadili, siapa yang teriak-teriak di depan pengadilan? Orang-orang beragama yang sok suci itu. Waktu dia bebas, saya kagum. Titik Puspa yang ikut hadir di syukuran Ariel. Dan salah satu kalimat Titik Puspa, betul-betul pendeta harus belajar dari Titik Puspa. Loh serius, Titik Puspa tidak menghakimi, saudara. Dia memberi support. Dia panggil, nak, bangkit, berkarya lagi, ciptakan lagu yang hebat-hebat lagi. Saya kaget. Maka itu waktu grupnya jadi Noah, luar biasa grup bandnya itu. Saya ngikuti. Waktu mereka membuat gebrakan 1 hari 24 jam di 5 kota di 4 negara. Ya masih ingat itu? Wih, saya ngikuti sampai gak tidur saya di TV itu. Serius, karena saya tuh bangga dengan dia. Nah, kenapa, saudara? Karena salah satu lagu yang saya paling suka adalah Tanggalkan Topengmu. Betul nggak? Itu lagu bagus. Saya tadi masuk lihat ayat ini. Siapa nulis ini, Pak Peter? Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Nah, Peter Pan ngarang lagu itu. Kata-katanya betul nggak, Steve? Buka topengmu apa? Iya. Nah, itu loh. Itu kan luar biasa. Berapa banyak pendeta pakai topeng? Ayo ngaku. Loh betul, yang ini kencengnya. Itu yang saya kagum pada Ariel. Luar biasa anak muda ini. Karena disupport oleh orang-orang setan yang hebat, maka itu dia bangkit, berkarya. Nah, saudara, kalau kita melihat ini semua, mau apa hidup ini? Untuk lihat salahnya orang lain terus. Setuju tidak? Untuk apa? Saya kembali lagi. Jadi kita tidak pernah membunuh orang, katanya. Tapi setelah lihat hukum tadi, ayo, ya, ada nggak yang lolos? Nggak ada. Saya mau katakan, ternyata lebih banyak orang Kristen memutilasi orang daripada orang yang tidak Kristen. Saya nggak pernah motong-motong orang, motong ikan sering. Saya mau katakan begini, jujur ya. Kalau saudara sakit hati, ini saya nggak bicara saudara di sini, tapi umum. Kalau ada orang sakit hati, lalu nggak bisa balas sakit hatinya, biasanya orang itu berbuat apa untuk cara balas sakit hati pada orang itu? Nah, menjelek-jelekan, gosip. Saya tanya, manusia itu jahatnya di bagian ini. Kurang ajar betul yang namanya manusia ini. Ogo-ogo masih lebih baik daripada manusia. Lo terus terang. Ogo-ogo itu nggak pernah gosip. Katakan amin. Walaupun ogo-ogo itu nakuti. Benar, saya belajar itu kalau nyepi ogo-ogo serem-serem kalau orang buat ogo-ogo. Tapi mulutnya nggak bawel kayak kita. Loh, betul tidak? Nah, jadi begini. Kalau kita manusia, itu bedanya dengan kucing yang lain itu begini. Ada orang punya kata-kata begini, ya, ada beberapa yang kenal. Pak Samuel Elkanah, almarhum. Dia pernah bilang di sini, dan ingat dulu ya, yang namanya manusia itu kalau dititipi duit sering kurang, kalau dititipi omongan pasti lebih. Katakan amin kalau setuju.
Nah itulah manusia. Jadi kita ini kalau ngomong lagi pasti ketambahan. Saya nggak tahu itu hobi dari mana kita ini. Betul, pasti ketambahan. Nah, kalau kita sakit hati pada orang itu dan kita nggak bisa balas, maka kita gosip, kita menjelek. Nah, itu yang Roh Kudus ajarkan kepada saya. Waktu kita menjelekkan orang itu mutilasi. Sebab orang itu dirajang halus-halus itu, jawab ya atau tidak. Loh ya atau tidak, cepat jawab. Berarti ini kan harusnya dihukum mati semua ini. Yang bunuh cuma 3 aja nggak dapat gerasi. Lah kita bunuh berapa orang? Ayo ngaku. Begitu banyaknya koleksi musuh kita sampai lupa. Kok nggak ada yang ngamen? Loh betul tidak? Begitu banyaknya koleksi musuh kita sampai kita lupa. Ngeri saudara. Maka itu saya selalu pelayanan ke penjara. Hari Senin yang lalu, ya, baru ini hari apa sekarang? Jumat. Di Senin barusan ini ada beberapa anak saya, di sana 2, Sandi dengan Steve. Lalu di sini 1, sana 3, Putra di mana? Lalu sini Adi. Jadi kami ini ber5, tapi rombongan lain ada. Kami 2 mobil. Pagi-pagi dari Sanggau, kami berangkat jam 6. Sampai Ngabang setengah 9. Lalu kami makan. Nah, dari situ kami pelayanan hamba-hamba Tuhan. Terus kami bukan Senin, sorry, itu Sabtu. Minggu kami dari Singkawang, ya. Lalu Senin pagi, saya salah, Senin pagi dari Singkawang kami ke Mempawah. Ya, itu ada penjara. Nah, di sana kami pelayanan jam 10 pagi. Jam 10 pagi selesai, jam 12-an, setengah 1 kami langsung berangkat ke Pontianak. Karena jam 2 siang kami pelayanan di penjara Pontianak. Hobi saya memang ke penjara. Karena Alkitab adalah satu-satunya kitab suci agama yang identik dengan orang hukuman dan penjara. Ada kata penebusan, pengampunan, pembebasan, bahkan kata grasi yang dimiliki oleh Presiden Indonesia itu bahasa Alkitab, gratia, grace. Maka itu kalau kita nggak pernah pelayan penjara, kita belum Kristen, jangan tersinggung. Harus saudara melihat mereka. Itu hati saya. Dari hari Minggunya kami pelayanan ke penjara Singkawang serta kebaktian yang pertama itu. Nah bayangkan, kalau kita memakai KUHS ini, nggak ada yang lolos satupun di antara kita. Kita awas ya. Tuhan Yesus berkata gini hukumnya. Kalau kamu bertemu, tahu ada saudaramu salah, kalau tahu itu saudara, maka kamu harus datang 4 mata dengan dia. Betul nggak? Jadi nggak boleh gosip. Lah kita ini kan kurang ajar betul. Nggak tahu, cuma katanya. Berani nyampaikan lagi. Apa nggak bajingan? Udah jawab, apa nggak bajingan ini? Kita ini nggak tahu, cuma apa tadi? Katanya. Tapi berani menyampaikan. Kita kurang ajar betul. Tolong sampaikan ya. Pada yang suka kulaan gosip suruh bertobat. Kalau nggak bisa diam, jahit mulutnya. Udah gitu saja. Karena itu berdosa itu mutilasi, saudara. Motong orang sampai kecil-kecil. Karena dia akan terus ngomong, ketemu orang ngomong. Itu kan tajam bukan lidah kita, seperti pisau. Dengar itu. Nah begini yang biasa suka kulaan gosip itu ada bumbu. Tahu bumbunya? Saya beritahu, tapi jangan kasih tahu orang lain ya. Sering nggak? No, yang suka kulaan gosip. Oh ya, ayo mojok. Satu hari Roh Kudus ngajar saya, Daniel, kalau kamu diajak orang ngomong seperti itu, jelas Roh Kudus, lepaskan sepatumu, pukul mulutnya 17 kali dengan sepatumu, maka kamu nggak akan berdosa. Loh, Tuhan mosok sekejam itu? Iya, begini Tuhan jelaskan. Saya sadar juga. Nah berarti banyak yang belum sadar. Hari ini biar sadar. Saya beritahu ya. Tapi jangan kasih tahu orang lain. Dengar. Jadi yang nggak boleh tahu itu cuma orang. Oh nggak amin. Kalau saudara menerima, berarti saudara bukan orang. Loh dengar kata-katanya. Aku beritahu ya. Tapi jangan kasih tahu orang lain. Ngerti nggak maksudnya? Jadi yang nggak boleh tahu siapa? Orang. Lah saudara orang atau bukan? Ya.
Jadi maka itu lepas sepatu, pukulkan ke mulutnya 17 kali. Hei, aku orang juga. Kalau memang orang nggak boleh tahu, jangan kasih tahu aku juga. Ngomong ke anjing sana. Amin kan cepat. Nah, yang suka gosip bertobat dari ini. Ngomonglah ke tembok, ngomonglah ke kucing, ngomong ke sana. Jangan ngomong ke orang. Loh ya atau tidak? Nah, berarti banyak kita yang salah. Hati-hati dengan itu. Maka itu ayo kita jadi anak domba. Kok enggak amin? Jadi anak domba. Saya tidak tahu berapa banyak, tapi nama saya ini mungkin satu-satunya pendeta di Indonesia, mungkin ya, saya nggak berani ngomong itu karena saya nggak tahu. Tercatat di Kementerian Kehakiman. Pertama saya kaget, saudara, kok saya dipanggil? Boh, salah apa? Nah, ingat waktu itu masih Menteri Kehakiman ya, Departemen Kehakiman. Anak saya nanya, nggak bisa Pak, harus Pak Danielnya. Ya udah, saya datang bersama anak saya. Kaget, ketemu Pak Haris. Saya lupa dia pangkatnya apa. Dan berapa kali dia ketemu saya. Oh, ini toh Pak Pendeta Daniel. Itu jabatan tangan nggak dilepas-lepas. Oh, ini toh Pak Pendeta Daniel. Oh, Bapak Tionghoa ya. Lah, ini apa-apa nih orang? Saya tuh bingung. Akhirnya suruh duduk. Kenapa Pak? Yang ingin tahu tuh kenapa saya dipanggil ini. Dia bilang, Pak, negara kita ini negara yang sangat sulit untuk membuat penjara baru. Sekarang ini hampir semua penjara di Indonesia itu kelebihan kapasitas. Maka itu kami memberi undang-undang. Kalau mereka sudah menjalani 2/3 hukumannya dan berkelakuan baik, maka orang itu berhak mengurus PB, pembebasan bersyarat. Nah, PB itu syaratnya 3. 1, ada yang jamin. 2, mau bayar. 3, mau ngurus. Nah, yang tanda tangan itu, karena ini kan belum bebas, masih ada 1/3 hukuman, itu wajib lapor. Tergantung kasusnya, bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali, bisa 3 bulan sekali, sampai masa hukumannya selesai, baru nggak wajib lapor. Nah, kalau ini lari, yang tanda tangan yang masuk. Nah, Pak Haris ini melihat berapa kali ada PB, kan harusnya ke pusat, ya, dari wilayah langsung ke pusat. Nah, mereka lihat ada nama saya, Pendeta Daniel Alexander. Pak Haris bilang, seandainya ada 10 orang saja kayak Bapak, maka kami itu nggak kerepotan, penjara itu nggak mungkin penuh. Saya kaget sudah. Maka itu, tiap kali saya ke penjara, saya akan tanya kepada petugas, siapa yang sudah waktu ngurus PB, nggak ada yang jamin, saya siap pasang badan. Karena ayat ini, saya ini anak domba mereka. Katakan amin. Jadi jangan cuma khotbah tentang kasih, ngomong tentang kasih, wacana kasih, tapi ayo kita buktikan kepada dunia. Jadi waktu 3 kali di penjara, Singkawang 1, Mempawah 1, Pontianak 1, saya dapat beberapa orang, saya harus ngurus PP-nya. Dan saya siap untuk itu. Jadi gak cuma tanda tangan, banyak. Ada biayanya, dihitung semua biayanya itu. Dan mereka yang menentukan. Dengan cara ini dunia akan kenal kasih itu. Katakan amin. Betul, dunia akan mengenal kasih itu. Karena gak ada orang yang mau ngurusnya. Maka itu selalu saya berkata, apa sih bedanya orang keluar penjara dan keluar rumah sakit? Coba bedanya apa? Ngerti gak? Apa bedanya orang pulang dari rumah sakit dan orang pulang dari penjara? Ayo, masa gak tahu? Kira-kira aja, cepat jawab. Kalau pulang rumah sakit disambut karena nggak jadi mati toh artinya. Nah, kalau keluar penjara sering kali keluarga pun nggak mau ngurus karena malu sudah, karena malu. Jadi di banyak LP di Indonesia ini nama saya sudah dikenal. Jadi kalau ada petugas-petugas yang tahu sudah bebas nggak ada yang ngurus, pasti yang ditelepon saya. Saya bilang kasih saya. Maka itu Tuhan berkati kami, saya bisa beli rumah di beberapa provinsi di Indonesia ini. Salah satunya untuk nampung mereka. Di situ kami latih dulu, kami persiapkan, kami layani baik-baik sampai pulih. Saudara, maka itu ayo kita jadi seperti Yesus.
Amin. Bagian yang terakhir, dengan cara ini dunia itu akan percaya siapa Tuhan Yesus. Amin. Karena kita menyatakan diri kepada mereka. Jadi kita betul-betul harus banding ke surga, nolong mereka dengan serius. Saya memberi contoh satu. Pernahkah saudara bertanya, mengapa hukum internasional soal pengadilan, sekalipun terdakwa dan terbukti salah, kalau di pengadilan harus didampingi apa? Pengacara. Saudara tahu nggak, literatur tertua ya itu adalah kitab Keluaran. Saya mau tunjukkan kitab Keluaran, ayo. Maka itu kalau kita belajar tentang anak domba itu, wah luar biasa. Nah sejak saya baca buku itu tahun 83, saya sadar, wih ini anak domba ini luar biasa. Dengan cara itu maka seluruh dunia akan percaya Tuhan Yesus. Ayat yang ke-9, mulai 9. Lagi firman Yahweh kepada Musa, telah kulihat, Keluaran 32, mulai 9. Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya apa? Murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan, nah, vonis jatuh enggak ini? Vonis enggak ini? Ketok sudah, mati semuanya mereka. Tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Saya sering berkata gini, untung Musa bukan orang Indonesia. Kalau Musa orang Indonesia, rusak rencana Tuhan. Loh apa hubungannya? Saudara lihat ayat 10, Musa dapat kesempatan nggak jadi bangsa baru? Ayo baca, Musa dapat kesempatan nggak? Loh saya tanya iya atau tidak? Hebat nggak kesempatan itu? Loh saya tanya hebat nggak Papa memberi kesempatan? Hebat. Berarti Israel punah, bangsa baru namanya pasti Musael. Loh betul? Dari keturunan Musa, Israel punah, dibunuh semuanya. Nah orang Indonesia kan selalu mumpung ini mumpung, dikit-dikit mumpung. Betul? Nah kalau Musa pakai aji-aji mumpung, wah ini rusak semua ini. Tapi lihat ayat 11. Lalu Musa bagaimana? Nah inilah kata pembela atau pengacara yang pertama di dunia. Musa mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhannya dengan berkata, pakai hukum. Musa mengajukan hukum-hukum yang dia dengar dari Yahweh sendiri. Maka itu Yahweh begitu dilunakkan hatinya. Nanti kita baca. Mengapakah Yahweh murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, hei lihat tuh, dia yang membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Saudara, makasih Pak Beta. Kalau saya baca ayat ini dengan logika anak-anak, begini loh. Siapa pernah membawa anak ke supermarket atau ke mall, atau anak itu minta sesuatu, tapi kita nggak boleh karena nggak boleh untuk anak itu. Terus anak itu nangis, nangis itu. Biasanya kita pakai kata gini bukan, nggak malu tuh orang lihat kamu tuh malu, masa kamu nangis di sini? Pernah seperti itu? Loh saya tanya pernah tidak? Ternyata Musa menggitukan Tuhan. Tuhan apa nggak malu nanti? Orang ngomong apa? Berani nggak Musa? Inilah tugas seorang pembela, tugas anak domba, pengganti hukuman. Belum selesai. Adik, ada bahasa Inggris nggak di laptop? Coba kata ini yang mengagetkan. Kalau bisa King James atau New King James. Ada apa Peter? King James, oke bagus King James. Saudara kan kaget. Bahasa Indonesia, berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala. Bahasa Inggrisnya mana? Ayat yang ke-12. Saya syok sudah. Nah, mana tadi? Oh ini King, turn from thy first road. Oh ini, and repent.
Repent itu apa? Berani nyuruh Tuhan bertobat? Hanya Musa yang berani. Repent, berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu. Tuhan suruh bertobat, saudara, karena Musa itu pengacara dan dia pembela. Kalimat berikut, menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan pada umatmu. Ayat 13. Kembali ke Indonesia, bahasa Indonesia. Apa kata pertama ayat 13? Nah, Musa menggunakan hukum yang Yahweh beri. Kalau ada kata ingatlah, berarti Musa menganggap Tuhan pikun. Bukan cuma lupa, pikun, saudara. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, Israel hamba-hambamu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dan berfirman begini. Ayat 14, ayo baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Dan vonis hukuman mati ada gerasi. Amin. Siapa pembelanya? Musa di sini Musa. Nah, sejak peristiwa ini maka semua terdakwa di muka bumi, walaupun sudah jelas salah, tetap harus didampingi seorang pembela. Gara-gara ayat ini luar biasa. Yohanes pasal 20 ayat 23. Yohanes 20 ayat 23. Jadi menjelang Paskah, Jumat Agung dan Paskah ini, ayo kita jadi Kristen yang benar. Udah? Jikalau kamu stop dulu. Saudara masih ingat? Hanya satu perbuatan yang Tuhan Yesus buat dan selalu jadi masalah dengan orang Yahudi, ahli Taurat, imam-imam. Kalau Yesus buat apa? Mengampuni. Nah ini loh, mengapa orang-orang beragama marah kalau Tuhan Yesus mengampuni dosa orang? Karena ini penghujatan. Karena yang bisa mengampuni dosa menurut orang beragama itu siapa? Hanya Tuhan. Tapi saudara dan saya diberi otoritas untuk mengampuni dosa orang. Katakan amin. Maka dosa orang itu diampuni. Ini anak domba, saudara. Saya hanya gereja Katolik yang pakai ayat ini. Maka itu dari 7 sakramen gereja Katolik, 1 adalah sakramen pengakuan dosa. Ini ayatnya. Tapi bukan cuma untuk imam atau pastor saja. Coba lihat ayat 22-nya. Untuk siapa otoritas ini? Ayat 22. Dan berkata apa? Terimalah Roh Kudus. Begitu terima Roh Kudus, langsung ayat 23 lagi ada. Jikalau tahu, berarti semua orang Kristen yang menerima Roh Kudus, maka otoritas pertama yang dimiliki adalah mengampuni dosa orang, dan pasti diampuni. Ini luar biasa, saudara. Lanjut, 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. Saya minta bahasa Inggris ayat 19. Karena dalam bahasa Indonesia cuma utusan-utusan. Ini ayat berapa? Oh, ayat 20, maaf, ayat 20. Nah, siapa kita? Ambasador. Ambasador itu apa? Terjemah bahasa Indonesia? Duta besar. Oke. Saya tanya dulu, sekarang kembalikan ke bahasa Indonesia. Utusan-utusan. Saudara, siapa masih ingat? Di seluruh dunia ada hukum yang tertulis, dan ini fondasinya, ayat ini dasarnya. Duta besar, termasuk halaman rumah duta besar atau halaman kantor duta besar, ada hukum apa? Kekebalan diplomatik, immunity bahasa Inggris. Artinya tahu apa? Kalau ada penjahat dikejar oleh aparat keamanan negara itu, dan penjahat itu bisa masuk ke halaman duta besar, orang itu polisi boleh nangkap tidak? Nah, apa bedanya duta besar dengan camat? Lo ngerti ya? Apa bedanya duta besar dengan camat? Maaf ya, saya tidak tahu saudara, tapi saya praktekkan. Anak-anak saya tahu, istri saya tahu, orang yang kenal saya tahu. Saya ini gara-gara ayat ini.
Kalau maling masuk ke rumah saya nggak akan teriak maling, maling. Itu camat, saudara. Kalau duta besar akan melindungi dulu. Kalau kamu masuk ke sini, kamu aman. Ayo duduk, saya akan ngomong tentang kehidupan. Dan saya akan ajari kamu untuk hidup benar. Serius. Banyak orang yang kenal saya tuh hampir nggak pernah kunci rumah. Karena saya tuh nggak takut kemalingan. Alasannya 2. 1, gara-gara ayat ini. Siapa aja boleh masuk ke rumah saya. 2, karena di rumah saya itu nggak ada barang berharga. Jadi orang seringkali kuncian rumah kakean dunyo, bahasa Jawa bilang. Kebanyakan barang berharga. Saya nggak takut, bener. Yang terakhir rumah saya kemalingan siang nggak ada orang. Jadi ambil cuma dispenser. Misalnya itu loh saudara, dengan apa itu namanya, receivernya parabola. Tapi nggak ada yang berharga, cuma itu. Saya yang siang, kalau malam saya di rumah ketemu ini, wah saudara, camat atau duta besar. Nah kalau camat bungok-bungok itu ada maling masuk. Duta besar mengampuni. Ayo lihat ayat 18 ya, ayat 18. Dan semuanya ini dari Tuhan, yang dengan siapa? Perantaraan siapa? Kristus. Bagaimana? Telah akan mendamaikan siapa? Kita. Dengan siapa? Ya dirinya itu siapa? Saya tanya kok di Bapa di surga. Tahun 78 saya dapat pewahyuan ayat. Dengar baik-baik. Berarti kapan kita didamaikan dengan Bapa di surga? Sejak kapan? Betul? Itu kapan? 2000 tahun yang lalu. Kita di mana? Nah, catat kalimatnya. Saya selalu mengampuni orang sebelum orang itu berbuat salah kepada saya. Amin kan? Ini dahsyat. Maka itu begitu ada orang menyakiti saudara dan punya hati lapang, aku mengampuni kamu dan aku mengasihi kamu. Orang itu kaget. Loh, kan kamu belum tahu salahku apa? Nggak perlu tahu. Loh, kapan kamu ngampuni? Sejak aku belum kenal kamu. Kira-kira orang itu bertobat enggak? Loh, jauh bertobat. Nah ini loh ayatnya. Ampuni semua orang sebelum loh ayo masa lupa belum 2 menit 6 menit ayo. Kapan kita mengampuni orang itu? Sebelum dia berbuat salah kepada saya. Dahsyat ayat ini. Amin. Nah kalimat terakhir ini 3 kali ditulis perikop ini. Dan yang telah mempercayakan apa? Layanan pendamaian itu kepada kami, juru damai. Ayat 15. Wah ini hebat lagi ayat 15. Saya tuh kagum. Ayo kita lakukan ya. Ayat 19. Ya, mendamaikan dirinya. Nah, dengan tidak memperhitungkan. Saudara tidak boleh mengampuni orang dengan gini. Ayo duduk. Ini loh SMS tahun 2004 aku masih simpan. Aku masih punya catatan utang tahun 2007. Dan masih ada saksi kamu jelekkan istriku, orang yang masih hidup, ini nomor teleponnya. Tahu gak arti ayat ini? Ketika Papa mengampuni kita oleh Yesus, dia perlu pemberesan gak? Loh saya perlu pemberesan gak? Loh saya tanya, perlu tidak? Enggak. Tanpa memperhitungkan kejahatan kita. Maka itu kalau ngampuni orang, ya ampunilah. Enggak usah pakai syarat. Utangmu bayar dulu yang 2004 ini. 2006 kamu utang sekian bayar dulu. Maka itu dunia enggak terima Injil karena kita enggak praktekkan firman-firman. Dan diulangi lagi. Ia telah apa? Mempercayakan apa? Berita pendamaian kepada kita. Jadi awas Jumat Agung nanti cuma sedih ingat Yesus mati. Yesus gak butuh itu. Amin. Dia mau kita seperti dia. Jadi anak domba buat orang. Sebelum tidur periksa koleksi musuhmu. Masih ada tidak? Serius. Ayat terakhir.
Ngeri. Akibatnya kalau saudara tidak mau mengampuni, berarti saudara belum bisa jadi anak domba. Betul? Tapi yang lebih fatal lagi, saya tanya, dengan di Alkitab itu hanya ada satu ayat yang memberikan kriteria siapa anak-anak Bapa di surga itu. Siapa ingat ayat apa itu? Bukan. Satu ayat yang memberitahu bahwa kamu akan disebut anak-anak Tuhan. Bukan mengampuni ayat-ayatnya. Bukan. Matius 5 ayat 9. Oh, bunder kalau semua. Oke. Hanya satu ayat ini yang memberitahukan kita bila mana kita disebut anak-anak Bapa di surga, yaitu kalau membawa damai, tidak yang lain-lain. Jadi Alkitab tidak menulis kapan kita disebut anak Tuhan. Rajin doa pagi jam 4, baca Alkitab 14 pasal. Enggak. Kolektornya di atas 1 juta. Tuhan gak mata duitan. Hanya satu kriteria, anak-anak Papa itu kalau kita membawa damai. Apa arti kata membawa damai? Juru damai. Betul? Maka itu dengan saya menemukan kebenaran. Ternyata iblis itu sangat teliti, bahkan lebih teliti daripada pendeta kalau baca Alkitab. Amin kan dulu saya terangkan. Dari mana saya tahu setan itu lebih teliti baca Alkitab daripada kita? Karena ayat-ayat vital ini dia ambil. Nah ini salah satu contoh untuk membatalkan dan menggugurkan status kita sebagai anak Bapa di surga. Bukan perzinahan, bukan perampokan, tapi sakit hati. Begitu kita tidak berdamai dengan orang lain, gugur, bukan anak Tuhan lagi. Maka itu Ibrani 12 ayat 14. Berusaha hidup damai dengan berapa orang? Semua orang. Sebab tanpa perdamaian kamu gak bisa melihat Tuhan. Nah kalau gak bisa melihat Tuhan, bisa ketemu gak? Ya sudah. Kalau gak bisa ketemu, bisa masuk rumahnya gak? Ya gak mungkin. Berarti kemana? Ya ke neraka. Jadi status kita gugur sebagai anak Tuhan bukan waktu kita berzina, bukan waktu kita merampok, waktu kita benci. Nggak benci kok, tapi malas ketemu. Awas. Nah, satu-satunya cara, tidak ada dua, tidak ada tiga, untuk meyakinkan kita sudah mengampuni orang itu. Tuhan Yesus mengajar, bisa makan bersama dia. Habis kita ini ya. Maka itu satu-satunya cara untuk melihat apakah saudara bisa mengampuni musuh itu. Pernah nggak ngundang makan? Karena cuma ada satu di antara dua. Kalau nggak ngajak makan, berarti kita makan orang itu, udah gitu saja. Katakan amin. Maka itu Tuhan Yesus selalu bilang makan bareng. Jadi juga begitu. Saya kalau ngecek rumah tangga, itu saya cari anak-anaknya. Om tanya ya, kalian terakhir kali lihat gini. Pertama saya tanya, kalian sering nggak lihat papa mama makan bareng? Penting. Sudahlah, itu psikologis. Jujur, kalau orang saudara sedang sakit hati pada seseorang, bisa makan bareng nggak? Pasti klotek-klotek giginya bunyi. Maka itu suami istri caranya ngetes mereka harmonis atau tidak. Anak-anaknya ditanya, sering nggak kalian lihat papa mama makan bareng? Kalau mereka jawab sering om, saya belum puas. Saya tanya yang kedua, waktu kalian lihat papa mama makan bersama, terdengar suara apa? Sepi om, nggak beres. Loh betul nggak? Gampang tuh. Oh ada om, suara apa? Sendok ketemu piring, ding ding ding. Loh serius, maka itu kapan terakhir kali kita suami istri makan berdua? Kalau perlu suap-suapan, anak-anak akan betah di rumah, katakan amin. Karena keharmonisan kita itu kebahagiaan anak-anak. Jadi jangan anggap enteng dosa tidak mengampuni, itu besar akibat. Amin. Tahu firman Tuhan ini sekarang? Lo mau berubah? Kita duta besar atau camat? Tenani. Sungguhan. Ya ujiannya kalau maling masuk itu aja sudah.
Jadilah juru damai dan peringati kematian dan Paskah dengan kemenangan. Siap jadi anak domba? Berarti pulang dari sini cari orang berdosa. Kok nggak amin? Cari orang berdosa, damaikan dengan Tuhan. Aku mewakili. Ayo kamu berdamai. Betapa indahnya dunia. Tuhan memberkati kita semuanya. Kalau kita melihat Jumat Agung kurang beberapa hari lagi, ya tanggal 29, berarti hari-hari ini Tuhan Yesus itu sedang berjalan menuju ke Yerusalem. Anak-anak, iya atau tidak? Ya, ayo iya atau tidak? Ini saya tanya lagi, Pak. Kalau kita akan merayakan Jumat Agung tanggal 29 nanti, berarti beberapa hari lagi, ya, atau saat-saat ini menjelang hari itu, Tuhan Yesus berjalan ke Yerusalem atau tidak? Atau dia menghindar? Ayo jawab, dia ke Yerusalem atau dia menghindar? Dia ke Yerusalem. Dengarkan pertanyaan saya yang berikut. Dia tahu nggak apa yang akan terjadi di situ? Jelas tahu. Masih ingat? Di antara 12 murid itu ada satu murid yang berusaha untuk menghalangi, bahkan berani narik tangan Tuhan Yesus, lalu berkata, "Guru, nggak usah ke sana, biar aku ngadapi." Siapa murid itu? Petrus. Maka itu kalau punya anak laki jangan kasih nama Petrus. Nama itu jelek betul. Jangan tersinggung Pak Peter. Pak Peter nggak salah kasih papanya sebabnya. Ya, saudara. Nah, Petrus itu menghalangi. Jangan ke sana. Bahkan kita masih ingat dalam pergumulan Tuhan Yesus di Getsemani sampai dia bercucuran darah, bercampur darah keringatnya itu. Itu kan aneh. Doa malam. Doa malam tuh doanya waktu itu di Getsemani di bukit. Nah, kalau malam di bukit udaranya bagaimana? Kalau tuh nggak dingin sejuk lah, oke. Terus Tuhan Yesus angkat-angkat berat nggak? Dia kerja sesuatu tidak? Enggak.